Sebelum kita mulai pembacaan kitab Tajrid Bukhari, alangkah baiknya jika kita mengetahui apa tujuan pembacaan kitab Bukhari dan apakah kitab Bukhari ini kitab yang sangat diandalkan oleh para aslafun as-salihun, kitab yang mulia. Kita bisa mengetahui dari apa yang dijelaskan oleh Al-Habib Ahmad bin Ali bin Talib Al-Attas rahimahullah. Beliau seorang ulama, seorang wali besar yang ada di Pekalongan. Di sini beliau memulai dengan perkataan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi radhiyallahu an, ma li kashfil mu'adilat wa khalil mu'aqqadat tidak ada sesuatu yang bisa menghilangkan kerumitan dan mengurai kesulitan kecuali Nabi SAW. Jadi jika ada sesuatu yang sulit, yang rumit, tidak ada yang bisa melepaskannya, menguraikan kesulitan tersebut kecuali Nabi SAW, perantara Nabi SAW. Al-Imam Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku pernah melihat di Lauhil Mahfuz dan aku buka, aku lihat di akhirnya tertulis semua pintu tertutup. Jami'ul abwab tazahzahat lil ghalaq. Semua pintu tertutup. Falam yabqa babun maftuh illa babun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada pintu yang terbuka kecuali pintunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang punya hajat hendaknya disampaikan kepada Allah melalui perantara Nabi SAW. Dan kami menyodorkan semua urusan kami kepada Nabi SAW, dan Nabi SAW yang akan menyampaikannya kepada Allah. Karena Nabi SAW adalah paling besarnya yang memberi syafaat. Pengarangnya, penyusun kitab Bukhari adalah seorang ahli hadis yang tidak diragukan lagi, Muhammad bin Ismail al-Bukhari
radhiyallahu taala anhu pernah seorang ulama yang bernama Abdul Wahid bin Adam At-Tawawis. Beliau bermimpi melihat Nabi SAW dan Nabi SAW didampingi oleh sekelompok sahabat. Kemudian aku mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW menjawab salamku dan aku bertanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau berada di sini? Nabi SAW menjawab, antadir Muhammad bin Ismail. Di sini aku menunggu Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Ketika aku bangun, ternyata aku mendengar kabar wafatnya Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari ini sebelum wafat ada seorang ulama bermimpi Nabi SAW datang menjemput Imam Bukhari. Karena kitab Bukhari ini kitab yang agung, kitab yang besar, kitab yang mulia, maka mereka, para ulama, para aulia, mereka sepakat untuk membaca dan mempelajari dan mengajarkan kitab Bukhari. Syekh Abu Muhammad Abdullah bin Abi Hamzah. Aku pernah bertemu beberapa arifin. Mereka berkata, sesungguhnya Sahih Bukhari itu tidak dibaca di waktu kesulitan kecuali dilapangkan oleh Allah. Dan tidak dibawa dalam satu kapal, kemudian kapal itu tenggelam. Tidak mungkin tenggelam. Beliau ini adalah salah satu orang yang mujabud dakwah. Doanya terkabul. Al-Hafidh Ibn Katsir mengatakan kitab Bukhari ini bisa dijadikan cara untuk menurunkan hujan. Di salah satu cara istisqa, memohon hujan dengan baca kitab Bukhari. Kalau seandainya ada seseorang yang berjalan 1000 farsah, ribuan kilo untuk mendengarkan kitab Bukhari, maka jalannya tidak sia-sia. Bahwasanya Al-Hafidh Al-Abduzi, beliau membaca kitab Bukhari di waktu kekeringan, minta hujan, beliau hatamkan dalam 1 hari. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya Al-Habib Ubaidillah bin Muhsin As-Saggaf, di antara kebiasaannya beliau membaca kitab Bukhari di bulan Rajab. Beliau membacanya di waktu pagi sekitar 2 jam dan ketika di waktu sore sekitar 1,5 jam. Dan dihatamkan di bulan Rajab itu juga. Jadi dimulainya awal Rajab, dihatamkan di akhir bulan Rajab. Ini kebiasaan daripada as-salafun as-salihun. Begitu juga, sama juga membaca kitab Bukhari di bulan Rajab. Sebagian para sadah, para habaib di Siwun. Di Siwun. Di Hadramut, di Siwun Hadramut. Itu adalah satu kebiasaan yang baik, membaca kitab Bukhari. Ini suatu kebiasaan yang baik.
Jadi kalau isinya baik, isinya bagus, nggak ada masalah. Bukan bid'ah. Bid'ah itu ma yusadim as-sunnah. Bid'ah itu yang bertentangan dengan sunnah. Nah, kalau isinya baca hadis, nah ini dari mana dikatakan bid'ah itu dari mana? Isinya semuanya sunnah, hadis-hadis semua. Nah ini juga yang terakhir penting mengenai ketika dibacakan kitab Bukhari, perlu bagi kita untuk menjaga adab. Jadi dibedakan ya dengan baca kitab lainnya. Dengan kitab-kitab lainnya perlu kita bedakan. Karena ini murni isinya semuanya sabda-sabda Nabi SAW. Dan semuanya sahih. As-sahih kutubin ala wajhil ard al-Bukhari. Kitab yang paling sahih di muka bumi ini adalah kitab Bukhari. Jadi kalau sudah isinya semuanya sabda-sabda Nabi SAW dan semuanya sahih, berarti seakan-akan ka'anan Nabi SAW yatakallam baina aidina, seakan-akan Nabi SAW berbicara di tengah-tengah kita. Kalau kitab lain mungkin ada perkataan ulama, ya kan? Ada perkataan ulama, ada perkataan sahabat, perkataan tabi'in. Tapi kalau kitab Bukhari ini gak ada perkataan yang lain. Di sini sabda-sabda Nabi SAW. Isinya semua sabda Nabi SAW. Jadi harus kita hadirkan bahwasanya Nabi SAW itu sedang berbicara di tengah-tengah kita. Apakah sopan ketika Nabi SAW berbicara, kemudian kita tidak menghiraukan, kita berbicara sendiri, kan nggak sopan. Apakah sopan ketika Nabi SAW berbicara kita bergurau? Apakah sopan ketika Nabi SAW berbicara kita mengangkat suara di atas suara Nabi SAW? Itu bisa menjadi ihbatul amal, bisa menjadi sebab pahala-pahala amal ibadahnya semuanya dihapus oleh Allah karena mengangkat suara di atas suara Nabi SAW. Jadi begitu. Harus menjaga adab, gerak-geriknya dijaga juga ketika membaca kitab Bukhari. Al-Habib Idrus bin Umar Al-Hadis bin Muhammad Al-Habsyi berkata, ketahuilah bahwasanya wajib bagi orang yang mendengarkan hadisnya Nabi SAW untuk menjaga adab dan berusaha memahami apa yang dijelaskan oleh Nabi SAW. Wajib bagi setiap orang beriman ketika disebut nama Nabi SAW, dia harus menunduk, khusyuk, menjaga gerakan, tenang, seakan-akan kita di hadapan Nabi SAW. Ibnu Sirin beliau terkadang tertawa, tersenyum, tapi ketika disebut di sisinya hadis Rasulullah SAW, beliau langsung khusyuk. Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Sakaf nafa'anallah bih, beliau mengatakan wa min jumlati ta'dim hurumatillah qiraatul Bukhari fi Rajab. Termasuk cara mengagungkan syiar-syiar Allah
hal-hal yang dimuliakan oleh Allah adalah membaca kitab Bukhari di bulan Rajab. Karena orang yang menjalankan kewajiban-kewajibannya di bulan Rajab, maka dia akan diberi petunjuk sehingga bisa menjalankan kewajiban-kewajibannya di bulan Sya'ban. Dan barang siapa yang bisa menjalankan kewajiban-kewajiban di bulan Sya'ban, dia akan diberi taufik sehingga bisa menjalankan kewajiban-kewajiban di bulan Ramadan. Jadi ada hubungannya antara bulan Rajab sama Ramadan ini. Jadi Rajab ini muqaddimahnya, pendahuluannya. Kalau pendahuluannya sudah ada persiapan, nah maka di bulan Sya'ban semakin kuat persiapannya. Di bulan Ramadan dia betul-betul siap. Nah, kalau sudah Rajabnya kurang baik, maka otomatis Sya'bannya semakin tidak baik, Ramadannya tidak baik. Nah, termasuk cara kita menjalankan kewajiban di bulan Rajab ini, melatih diri untuk menyambut bulan Ramadan, membaca kitab Bukhari di bulan Rajab. Mudah-mudahan insyaAllah kita semua mendapatkan barokah daripada Al-Imam Bukhari dan juga barokah daripada pembacaan kitab Bukhari.